Aroma tanah basah setelah hujan semalam masih tercium samar di pagi yang sunyi di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Kirana, gadis berusia 25 tahun dengan mata teduh dan senyum yang menyimpan kesedihan, berdiri di depan gerbang rumahnya. Tas usang di tangannya memuat beberapa potong pakaian dan harapan setipis kabut pagi. Jakarta, kota metropolitan yang gemerlap namun keras, menjadi tujuannya. Ia ingin mencari pekerjaan yang lebih baik demi melunasi hutang keluarganya yang menumpuk setelah ayahnya sakit keras. Air mata ibunya saat melepas kepergiannya masih terasa hangat di pipinya, namun tekadnya untuk mengubah nasib keluarganya telah membakar semangatnya. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan bus malam, Kirana tiba di terminal yang ramai dan bising. Jakarta terasa begitu asing dan menakutkan. Berbekal alamat dari seorang tetangga yang pernah merantau, Kirana mencari tumpangan sementara. Beberapa hari kemudian, melalui perantara tetangganya, ia mendapatkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di sebuah rumah mewah di kawasan Menteng. Rumah itu milik Pak Wijaya, seorang duda kaya berusia 57 tahun. Istrinya telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu karena penyakit kronis, meninggalkan seorang putra tunggal berusia 10 tahun bernama Arya yang masih sangat sensitif dan seringkali merindukan ibunya. Kirana diterima bekerja dengan gaji yang cukup besar, sebuah angka yang sangat berarti baginya. Tugasnya meliputi membersihkan rumah, memasak, menjaga Arya, dan membantu keperluan Pak Wijaya. Hari-hari pertama bekerja di rumah megah itu terasa canggung dan penuh kehati-hatian bagi Kirana. Ia merasa rendah diri dengan kemewahan yang mengelilinginya. Pak Wijaya adalah sosok yang sopan namun terlihat masih menyimpan duka yang mendalam dan cenderung pendiam. Sementara Arya lebih sering menyendiri di kamarnya atau bermain dengan mainan kesayangannya. Kirana berusaha melakukan pekerjaannya sebaik mungkin, selalu bersikap hormat dan berusaha memahami suasana hati kedua majikannya. "Selamat pagi, Bapak," sapa Kirana lembut saat menyiapkan sarapan di meja makan yang besar dan elegan. Pak Wijaya menjawab dengan anggukan singkat, tatapannya kosong. Sikapnya yang tidak terlalu ramah membuat Kirana merasa sedikit tidak nyaman. Namun ia berusaha untuk tetap profesional dan tidak mengambil hati. Arya pun demikian. Awalnya, ia hanya diam dan menatap Kirana dengan tatapan polos namun sedikit curiga. Ketika Kirana mencoba mengajaknya berbicara atau bermain, Arya hanya menjawab seperlunya atau bahkan mengabaikannya. Kirana mengerti, Arya pasti masih sangat kehilangan ibunya dan belum terbiasa dengan kehadiran orang baru di rumahnya. Seiring berjalannya waktu, suasana di rumah itu perlahan mulai berubah berkat kesabaran dan ketulusan Kirana. Ia selalu menyapa Pak Wijaya dan Arya dengan senyum ramah, menawarkan bantuan dengan ikhlas, dan berusaha menyajikan masakan rumahan yang lezat. Kejujuran dan kesederhanaan Kirana mulai menarik perhatian kedua penghuni rumah mewah itu. Pak Wijaya, meskipun awalnya terlihat dingin dan menjaga jarak, mulai memperhatikan ketekunan Kirana dalam bekerja dan kebaikan hatinya. Ia melihat bagaimana Kirana dengan sabar membersihkan setiap sudut rumah, bagaimana ia selalu memastikan makanan tersedia tepat waktu, dan bagaimana ia berusaha mendekati Arya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Suatu sore, saat Kirana sedang membantu Arya mengerjakan tugas sekolah di ruang belajar, Pak Wijaya menghampiri mereka. "Kirana," panggil Pak Wijaya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Kirana terkejut dan segera menghadap majikannya. "Iya, Bapak? Saya perhatikan, Arya jadi lebih ceria sejak kamu ada di sini. Terima kasih sudah menjaganya dengan baik," ucap Pak Wijaya dengan nada tulus. Pujian dari Pak Wijaya membuat hati Kirana menghangat. Ia merasa apa yang ia lakukan dihargai. "Sama-sama, Bapak. Arya anak yang pintar dan baik," jawab Kirana dengan senyum tulus. Arya pun semakin dekat dengan Kirana. Ia mulai bercerita tentang teman-temannya di sekolah, tentang buku-buku kesukaannya, dan bahkan terkadang meminta Kirana untuk menemaninya bermain. Kirana merasa senang bisa menjadi teman dan pengganti sementara sosok ibu bagi Arya. Suatu malam, saat Kirana sedang membereskan buku-buku di ruang kerja Pak Wijaya tiba-tiba menghampirinya. "Kirana, bisa kita bicara sebentar?" tanya Pak Wijaya dengan nada yang sedikit berbeda dari biasanya. Kirana menghentikan pekerjaannya dan menghadap majikannya dengan rasa ingin tahu. Mereka duduk di sofa. "Kirana," Pak Wijaya memulai dengan tatapan yang sulit diartikan, "saya sudah lama sendiri sejak Laras, istri saya, meninggal. Arya juga masih seringkali merasa kehilangan. Kehadiran kamu di rumah ini membawa suasana yang berbeda.
Kamu adalah wanita yang baik hati, jujur, dan sangat penyayang. Kirana hanya menunduk, merasa sedikit gugup dengan arah pembicaraan majikannya. Saya tidak tahu apakah ini terlalu cepat atau tidak pantas, lanjut Pak Wijaya dengan suara yang semakin pelan namun terdengar tulus. Tapi saya merasa nyaman dan tenang berada di dekatmu, Kirana. Kamu membuat rumah ini terasa lebih hidup dan hangat. Kirana memberanikan diri menatap Pak Wijaya, menunggu kelanjutan perkataannya dengan jantung berdebar tak karuan. Kirana, maukah kamu mempertimbangkan untuk menjadi istri saya? Tanya Pak Wijaya dengan tatapan yang penuh harap. Lamaran tak terduga itu bagaikan petir di siang bolong bagi Kirana, sebuah tawaran yang tidak pernah ia impikan dalam hidupnya. Lamaran Pak Wijaya menggantung di udara, memecah keheningan malam Jakarta yang ramai. Kirana terkejut, matanya membulat tak percaya. Jantungnya berdebar kencang, bercampur antara rasa terkejut, haru, dan kebingungan yang mendalam. Ia tidak pernah membayangkan akan menerima lamaran dari majikannya sendiri, seorang duda kaya yang usianya terpaut cukup jauh darinya. Bapak, akhirnya Kirana bersuara pelan, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja ia dengar. Ia menundukkan kepalanya, merasa tidak pantas dan takut dianggap hanya mengincar harta kekayaan Pak Wijaya. Pak Wijaya meraih tangan Kirana dengan lembut, menggenggamnya dengan hangat. Kirana, saya mengatakan ini dengan setulus hati saya. Saya tidak melihat perbedaan usia atau status di antara kita. Saya melihat kebaikan hatimu, kejujuranmu, dan ketulusanmu dalam merawat Arya dan rumah ini. Kamu membawa kembali kehangatan dan keceriaan yang hilang setelah kepergian Laras. Saya merasa damai dan bahagia berada di dekatmu. Air mata haru mulai menggenang di pelupuk mata Kirana. Ia merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Pak Wijaya. Selama ini, ia memang merasa nyaman dan menghormati majikannya. Namun, membayangkan pernikahan terasa seperti mimpi yang terlalu indah dan sulit untuk dipercaya. Saya tidak tahu harus menjawab apa, Bapak, jawab Kirana dengan suara bergetar. Air mata akhirnya menetes membasahi pipinya. Tidak perlu terburu-buru, Kirana. Pikirkanlah baik-baik. Saya mengerti ini mungkin sangat mengejutkanmu, kata Pak Wijaya dengan nada sabar dan penuh pengertian. Malam itu, Kirana tidak bisa tidur nyenyak. Lamaran Pak Wijaya terus berputar di benaknya. Ia merenungkan semua kebaikan Pak Wijaya dan Arya padanya selama ini. Ia juga memikirkan nasib keluarganya di kampung jika ia menerima tawaran ini. Sebuah pernikahan dengan Pak Wijaya bisa mengubah segalanya, memberikan kehidupan yang jauh lebih baik bagi dirinya dan keluarganya. Keesokan harinya, saat Kirana sedang menyiapkan sarapan, Arya tiba-tiba menghampirinya dengan wajah polos. Mbak Kirana, semalam ayah bicara apa sama Mbak? Tanya Arya dengan nada ingin tahu. Kirana berjongkok, menatap Arya dengan senyum lembut. Ia merasa Arya berhak tahu tentang apa yang terjadi. Sayang, ayahmu meminta Mbak untuk menjadi ibumu. Arya terkejut, matanya membulat lucu. Ayah mau menikah lagi? Sama Mbak Kirana? Ada nada kebingungan namun juga sedikit kegembiraan dalam suaranya. Iya, sayang. Tapi ini masih menjadi pertimbangan Mbak. Mbak ingin tahu, apakah Arya akan senang jika Mbak menjadi bagian dari keluarga kalian? Tanya Kirana dengan hati-hati. Arya berpikir sejenak, lalu mengangguk mantap. Arya suka sama Mbak Kirana. Mbak Kirana baik dan suka bermain sama Arya. Kalau Mbak jadi ibu Arya, pasti seru. Jawaban polos Arya menyentuh hati Kirana. Percakapan dengan Arya memberikan keyakinan bagi Kirana untuk menerima lamaran Pak Wijaya. Ia melihat bahwa Arya menyukainya dan membutuhkan sosok seorang ibu dalam hidupnya. Ia juga merasakan ketulusan cinta Pak Wijaya. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang mantap, Kirana memberikan jawabannya kepada Pak Wijaya. Bapak, setelah saya pertimbangkan dengan matang dan setelah berbicara dengan Arya, saya bersedia menerima lamaran Bapak. Pak Wijaya tampak sangat bahagia mendengar jawaban Kirana. Ia menggenggam tangan Kirana dengan erat, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Kirana. Kamu tidak akan pernah menyesal dengan keputusanmu ini.